Halo, udah mulai rame ya. Halo Mas Sam. Halo, Oke Mas Sam, silakan dipandu acaranya. halo, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas, oke. Halo semua teman-teman, halo selamat malam teman-teman semuanya. Kita lagi mau ID NFT Talk. Mungkin saya bisa pinet ini ya, ID NFT Talk. Bisa Bisa, pinet bisa. ini nggak? Oke. Ya teman-teman nanti kalau misalnya mau ikutan live boleh ya nanti pas di sesinya. Iya, boleh banget teman-teman kalau mau ikutan nge-live bareng kita itu boleh banget. Dan juga kalau mau teman-teman tanya, ya saran saya tanyanya di question box ya yang ada tanda tanya ini teman-teman. Karena kalau di chat mohon maaf banget nanti takutnya terlewat gitu kan. Kalau misalkan di Benar-benar. question box yang tanda tanya ini itu bisa lebih kejaga ya, bisa kesimpan gitu teman-teman. Teman-teman bisa langsung tanya di question box seputar nanti obrolan kita. Nah, mungkin kita bisa mulai ya Mas ya. Oke, boleh, boleh. Oke, teman-teman, selamat malam teman-teman semuanya yang lagi beraktivitas. Saya ucapin selamat beraktivitas, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau melihat atau menonton dari IDNFT Talk ini ya, Instagram Live, teman-teman. Nanti mungkin kita akan ada di platform-platform lain, tungguin aja. Dan teman-teman, saya harap udah join Discord-nya ya. Join Discord di ID NFT di uh, link di bio-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang ID NFT dulu, teman-teman ya. Karena mungkin aja di sini teman-teman ada yang belum tahu tentang ID NFT. Apa sih ID NFT itu dan juga visi misi ke depannya itu apa. Nah, saya di sini sudah ada dari foundernya ya, Mas ya. Bisa dibilang foundernya ya. Foundernya Ya, ID NFT. nama-namaan aja, Fon. Foundernya Iya, kita semua. iya benar ya. Oke, nama-namanya aja ya. Eh, Mas Budi Santosa ya. Mas Budi, selamat malam Mas Budi. Malam, Mas Yang. Malam, malam semuanya teman-teman ya. Nah, sehat-sehat Mas. Sehat, sehat. Dingin, cuman dingin sih. Hujan terus. Lagi di mana nih Mas? Oh, ini lagi di coffee shop. Langganan dari Waduh, dulu. wah seru banget nih kayaknya teman-teman nih. Teman-teman, kita juga seru-seruan malam ini ya. Kita mau tanya-tanya tentang ID NFT. Ini Mas, saya kan waktu itu awalnya sedikit cerita ya. Mungkin teman-teman juga kalau boleh cerita di question box boleh juga. Saya cerita sedikit ketika ketemu pertama kali ID NFT. Jadi kan saya udah banyak artikel tentang NFT ya. Beberapa Instagram juga tentang desain itu udah sharing-sharing tentang NFT. Nah, saya belajar-belajar, saya buka tutorial di YouTube. Nah, biasa orang kalau mau belajar pasti cari lagi di Instagram ya. Kira-kira ada akun yang bahas tentang itu nggak ya spesialisasinya? Atau komunitas gitu. Itu saya berharap banget. Dan ternyata memang Gayung bersambut ya. Langsung bertemulah pertama langsung ya ID NFT. Tuh. Nah, di situ langsung saya follow, lihat waktu itu ada event juga ya, eventnya waktu itu, terus kemudian event di Discord, terus kemudian juga ada join grup Discordnya, di situ saya langsung join. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang baru join atau yang belum join, boleh dikenalin dong Mas. Kira-kira ID NFT itu apa sih kalau buat orang-orang yang masih kenal ya, baru kenal tuh. Kira-kira ID NFT itu apa sih Mas? Oke, jadi NFT itu adalah simpelnya komunitas NFT ya di Indonesia, di mana kita di sini bareng-bareng belajar tentang NFT. Karena NFT masih baru banget dan kita perlu wadah untuk bisa belajar. Nah, NFT adalah salah satu wadahnya untuk kita bisa belajar tentang NFT ya. Bisa dikatakan dari basic karena di sini teman-temannya juga dari member yang join juga masih masih baru-baru semua. Jadi benar-benar belajar dari basic bareng dan mulai berkarir bareng-bareng kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Oke, Mas, mohon maaf suaranya mungkin nanti agak dikencingin sedikit ya. Kalau di Oh, tempat saya agak agak pelan sedikit sih gitu mungkin. Boleh dikencingin sedikit. Nah, oke, itu buat oke. teman-teman yang dari basic ya, dari basic teman-teman yang nggak ngerti apa-apa, yang mungkin baru mau belajar, takut-takut ya mau mulai dari mana, bingung
cocok banget ya bergabung di ID NFT di Discord-nya, teman-teman. Itu cocok banget, teman-teman. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi, Mas, lebih lengkapnya. Kira-kira di dalam Discord itu ngapain aja sih, Mas? Mungkin boleh diceritain. Oke, jadi kenapa kita pilih platform Discord buat ngumpul ataupun diskusi tentang NFT karena uh, umumnya orang-orang yang menggunakan Discord ini karena bagus banget ya buat buat komunitas, buat bertumbuh kayak gitu. Di sini kita bisa ada room-room yang sesuai dengan tema, kemudian juga um, fasilitas-fasilitas dari Discord sendiri yang menawarkan banyak fitur gitu. Jadi kalau misalnya uh, dulu ramenya grup Facebook kayaknya udah ketinggalan, dan sekarang ada Discord yang jauh lebih keren gitu. Dan makanya Iya. kenapa kita anjurkan untuk di Discord karena itu aplikasinya lebih 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 enak dipakai buat teman-teman belajar gitu, dan udah support juga dengan konsep Web3 gitu ya. Kalau misalnya kita konekin dengan wallet kita ataupun hal lain yang bisa diatur, nah itu bisa banget. Dan itu juga bisa diatur roles ataupun peran-peran di dalamnya, sehingga ini akan memudahkan setiap member nanti untuk berinteraksi kayak gitu. Tentu saja dengan role-role ataupun program-program yang nanti ada di dalamnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk di ID NFT Discord itu teman-teman bisa ada beberapa channel ya, seperti kenalan, kemudian nongkrong, kemudian pamer karya dan lain-lain. Itu semuanya bisa digunakan teman-teman semuanya untuk bisa belajar, kemudian mempromosikan juga bisa, kemudian saling terkoneksi dengan yang lain juga bisa kayak gitu. Teman-teman bebas mau ngapain aja di Discord ID NFT yang itu berkaitan dengan atau berhubungan dengan belajar seputar NFT kayak gitu. Dan berita bagusnya di sini banyak banget teman-teman yang bakal support ya. Meskipun teman-teman masih baru Benar. tanya-tanya hal yang basic, teman-teman kalau misalnya tanya-tanya di sana pasti akan ada yang bantu ngejawab kayak gitu. Karena salah satu prinsip di NFT biar kita tumbuh adalah um, kita kayak paying forward gitu loh. Jadi ketika seseorang membantu kita di NFT, kemudian kita juga harus paying forward. Kita harus ngajarin orang-orang lain yang baru gitu ya uh, untuk belajar NFT kayak gitu. Jadi itulah yang membuat NFT komunitasnya menjadi kuat, dan ketika kita melakukan itu maka secara otomatis kita juga akan tumbuh menjadi lebih bagus ya gitu. Kan kita nggak mungkin nih akan lupa kayak siapa sih yang pertama ngebantu kamu sih di NFT, yang membantu karir kamu di NFT siapa itu, pasti kita kan nggak lupa kan. Atau mungkin siapa ya kolektor pertama aku, itu pasti kan nggak Nah, nggak lupa gitu ya. benar. Benar, benar. Jadi kayak Benar, kayak benar banget. kayak ketika kita masuk ke sebuah komunitas NFT, kita harus harus rela berbagi, harus siap berbagi, dan harus siap mensupport orang lain. Karena ketika kita mensupport, otomatis kita juga akan mendapatkan sesuatu support yang lebih besar lagi dari teman-teman komunitas gitu. Setuju, setuju Itu sih. banget. Setuju banget, Kak. Itu, Mas Budi, itu yang paling penting di komunitas ya, teman-teman. Kalau misalkan kita sendiri nggak gabung komunitas, itu kesannya kayak capek gitu ya, Mas ya. Karena kayak Benar, seakan-akan berjuang sendiri gitu kan ya. benar banget. Nah, kalau di Discord ID NFT ini sepengalaman saya, teman-teman, Hanas review aja. Jadi itu benar-benar saling support. Kalau kita kebingungan, nggak ada yang namanya bully-bulian, itu nggak ada, teman-teman ya. Kalau kita nggak ngerti, itu pasti langsung dikasih tahu ya, dijawab. Kalaupun ada yang nggak paham, pasti dibilang, oh saya belum paham, mungkin teman-teman yang lain akan menjawab. Itu teman-teman. Dan juga tadi ada udah sempat di spill sama Mas Budi bahwa ada uh, channel namanya Pamer Karya ya, Pamer Betul, Karya. betul. Jadi kita bisa memamerkan karya-karya kita ya di sudah jadi NFT, kita boleh share linknya, siapa tahu para member ini ada yang tertarik dan akhirnya mengkoleksi NFT kita. Nah, mungkin boleh tanya Mas, ini kan ada banyak nih teman-teman yang gabung, ada Hmm, artis, ada kolektor, ada mungkin pebisnis di sini UMKM, hmm. ada mungkin mahasiswa atau pelajar gitu. Yang cocok gabung Discord ID NFT itu kira-kira siapa sih Mas? Siapa saja sih yang dia nggak terlepas dari apapun latar belakangnya, yang dia pengen masuk ke NFT dan
mempelajari hal-hal baru ya, masuk ke sebuah teknologi baru di mana ini akan menjadi teknologi masa depan, yang excited dengan inovasi, yang excited dengan kreativitas dan kreatif ekonomi, saya kira semua masuk. Karena di NFT itu benar-benar dari segala aspek ya, kayak new world gitu. Jadi dari segi ekonomi dapat, buat bisnis tetap banget nih. Kalau misalnya mau berbisnis di bidang NFT, kemudian bagi kreator juga tetap banget otomatis, karena ini adalah wadah mereka buat share karya, kemudian juga bisa mendapatkan penghasilan gitu. Kemudian dari yang lain bebas mau masuk ke sisi mananya, itu semuanya bisa banget dan diterima kayak gitu. Benar. Jadi teman-teman, kita bisa masuk semuanya asalkan niatnya untuk belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Niatnya sama-sama positif biar kita ngerasain vibe positifnya dari komunitas ID NFT. Selain itu kita juga bisa nambah saudara teman-teman. Jadi bukan buat jualan atau buat cari pembeli aja atau pengkolektor, tapi kita juga bisa cari saudara karena di situ kita bisa kenalan, misalkan domisilinya teman-teman lagi di mana, gitu ya. Bisa kita ketemu secara offline, yang tadinya nggak kenal bisa jadi kenal gitu. Mas Budi mungkin suaranya Mas Budi nanti dinaikin sedikit ya. Keras ya. Ada komen. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ini ada pertanyaan Mas Budi. Boleh saya tanya? Boleh saya ini ya? Ini ya. Sebelum pertanyaan aku tambah sedikit lagi. Kenapa kita harus aktif di Discord ID NFT ya? Dan kenapa kita harus kayak mau ngebantu ataupun tanya-tanya di ID NFT? Karena salah satu manfaat kita aktif di Discord ID NFT, kita akan mendapatkan level roles atau pangkat ya istilahnya. Jadi di kita di Discord ID NFT sudah kita atur ada beberapa pangkat level keaktifan dari member. Kalau teman-teman member aktif ketika baru pertama masuk, dia akan mendapat role entah sebagai artis ataupun kolektor, tapi juga sebagai pelancong gitu. Jadi kita pakai istilah bahasa Indonesia atau istilah Indonesia untuk lebih seru aja gitu. Kemudian kalau dia udah cukup lama dan aktif di Discord-nya, dia sudah menjadi warga dari ID NFT. Kemudian ketika dia sudah lebih aktif lagi, dia akan bisa menjadi kepala desa. Keren kan? Menjadi kepala desa. Iya. Nah, semakin tinggi dia bisa menjadi camat, kemudian bisa menjadi bupati, kemudian bisa sampai ke gubernur ya. Nah, ketika teman-teman mencapai level ke gubernur, nanti ada fasilitas lebih yang dari ID NFT bisa tawarkan. Teman-teman bisa menjadi prioritas member ya istilahnya ya. Kalau nasabah di bank tuh ya priority ya. Nasabah priority gitu istilahnya. Jadi kita ada sebuah event ataupun pameran ataupun hal-hal yang terkait dengan publikasi, itu teman-teman bisa banget mendapatkan akses pertama kayak gitu. Tentu karena teman-teman sudah menjadi atau sudah berkontribusi banyak buat komunitas, kita akan kasih juga teman-teman sesuatu yang menguntungkan teman-teman begitu. Jadi kalau teman-teman cek di info terakhir ya yang di Discord NFT, teman-teman bisa mendapatkan artis spotlight. Jadi kita setiap bulan ada program namanya artis spotlight salah satunya. Itu teman-teman nanti yang mencapai level tertinggi di gubernur akan kita promosiin karyanya di Twitter Space atau di live Instagram gitu. Teman-teman diberikan waktu untuk berbicara dan menjelaskan karyanya, ngasih penjelasan tentang karyanya itu seperti apa gitu. Otomatis ini akan membuat personal branding teman-teman bakal naik dan di mata kolektor juga akan mendapatkan sesuatu nilai yang lebih positif gitu. Benar. Teman-teman nggak usah khawatir ketika aktif ya, selain ngebantu orang, teman-teman juga akan mendapatkan benefit plus lainnya gitu. Kita juga bakal ada exhibition baik online ataupun offline yang ke depan bakal kita rancang. Kemudian juga ada kolaborasi ke depan yang apa namanya ya, yang bisa teman-teman ikuti gitu buat ngembangin diri teman-teman gitu. Jadi nggak ada salahnya banget teman-teman aktif di komunitas dengan cara mensupport ataupun belajar di ID NFT gitu, karena kita akan kasih benefit yang lebih kayak gitu. Nah, benar-benar teman-teman. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah gabung atau mungkin ada yang baru mau gabung nih Mas, tapi masih tadi tertarik banget sama yang masalah level-level gitu kan ya. Semakin tinggi kita akan dapetin benefitnya makin banyak.
gitu ya dari ADNFT. Nah, teman-teman ini mungkin bingung, Mas, gimana sih saya caranya bisa naik pangkat-pangkat tadi gitu ya. Tadi kan katanya keaktifan. Keaktifan apakah keaktifan suka ngobrol atau suka apa gitu, mungkin boleh di-sharing, Mas. Ya, salah satunya itu ya suka suka berinteraksi ya di grup ya. Entah itu bertanya ataupun memberi bantuan ya atau memberi jawaban ke teman-teman yang tanya gitu. Tentu tentu itu kalau sistemnya ngerekornya berdasarkan dari keaktifan data ataupun chat ya ataupun kata yang dia tulis gitu. Jadi semakin teman-teman aktif di situ, semakin nanti akan tercatat secara otomatis oleh sistem. Nah, tapi juga teman-teman jangan asal ini ya, asal ngebum ya, ataupun uh, Hmm. kayak misalnya asal nge-shield atau sesuatu yang annoying gitu, karena itu malah Ya. malah nggak jadi sesuatu yang uh, menarik, tapi malah malah menjadi sesuatu yang mungkin akan menjangkalkan bagi sebagian orang gitu, karena di Ah. di 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 grup orang pengennya belajar, pengen sesuatu yang ini ketika ada sesuatu yang annoying atau spam yang Hmm. meresahkan, mungkin itu Ya. nanti bisa juga nanti dari apa moderator bisa melakukan ini ya sanksi gitu ya. Jadi harus Ah. positif ya, sesuatunya harus positif dan membangun kayak gitu. Dan harus chat ataupun melakukan sebuah interaksi sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa Terima. roomnya ya, sesuai dengan roomnya. Kalau misalnya kenalan ya di bagian kenalan, kemudian shilling ya di bagian kabar karya misalnya, nongkrong ya Hmm. atau chat-chat ringan ya di bagian nongkrong kayak gitu. Jadi teman-teman akan dihargai juga ketika teman-teman rapi dan lebih bisa dikatakan kayak terdidik gitulah ya. Jadi Ya. kita kita bukan bukan grupnya orang yang sembarangan, yang kayak misalnya orang jualan di grup Facebook tuh ya, asal posting lapak gitu ya. Enggak, tapi di sini kita adalah orang-orang terdidik yang punya value kayak gitu, karena kita masuk ke sebuah teknologi yang itu futuristik dan mengangkat nilai-nilai ya, nilai-nilai yang cukup bagus. Ah. Benar. Berarti nggak bisa kayak spamming gitu, itu nggak bisa ya, Mas ya? Spamming kayak Bener, ada broadcastan apa gitu kan, suka masuk. bener. Itu annoying ya. Teman-teman di komunitas mungkin akan bisa saling kontrol nanti satu sama lain ketika ada sesuatu yang di post ataupun di share tapi nggak sesuai dengan roomnya, dan itu terkesan annoying begitu. Mungkin ke depan juga kita bisa kasih rules-rules sih uh, yang misalnya akan ada batasan chat ataupun durasi, itu bisa sih kita atur nanti. Jadi teman-teman jangan takut ya, jangan takut buat masuk dan tanya-tanya, selama itu adalah berguna buat teman-teman dan buat komunitas. Silakan mau tanya apapun boleh seputar NFT, mau sharing apapun, mau jawab apapun boleh gitu. Dan aktif Benar, 24 jam, 24 jam di Discord ya. benar. Nah, itu keren banget, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, boleh ya langsung di question box ya, di tanda tanya ini, karena kalau di chat khawatir banget tenggelam, nanti saya misalkan nggak lihat gitu kan, dan juga nggak jelas. Kalau misalkan di question box itu bisa tertahan, bisa lebih jelas juga dibacanya teman-teman, dan kita bisa bacakan gitu. Nah, mungkin lebih ke depannya lagi nih, Mas, ke depannya. Jadi kan misalkan setelah ikut dan join grup Discord, terus kemudian kita dapat level-levelnya gitu ya, seperti tadi dari awal kita join pasti dapatnya level pelancong, terus kemudian pelancong, terus kemudian kita jadi warga, terus kemudian naik level sampai gubernur. Nah, terus kemudian di kedepannya kira-kira NFT itu kegiatan, misalkan mungkin ada kegiatan bulanan atau kegiatan mingguan, itu Mas boleh diceritakan? Oke, jadi kita memang akan ada beberapa kegiatan ke depan, baik itu weekly ataupun monthly ataupun nanti annual ya, yang teman-teman bisa ikutin dalam rangka tentu buat onboarding dan mengangkat teman-teman semuanya di NFT itu. Karena kita punya misi buat embrace, educate, sama empower teman-teman semuanya. Jadi mulai dari mengajak, kemudian kita mendidik, dan kita the next-nya adalah memberdayakan. Tentu semua event-eventnya dalam misi itu semua, menuju itu semua.
Nah, kalau misalnya program untuk weekly ataupun mingguan, nanti kita ada shield ya, ada promosiin artis-artis yang terpilih tentu, karena kita sekarang kita udah cukup banyak banget, maka kita akan bergilir ya, bergantian teman-teman siapa saja yang nanti akan dipromosikan secara bergantian, baik itu di Instagram ataupun di Twitter Space gitu. Jika teman-teman misalnya posting di Twitter mention identity, kemudian besar akan di repost gitu ya. Pun juga kalau misalnya teman-teman upload di Instagram bisa tag ID NFT, portfolio teman-teman nanti akan muncul di tag ID NFT gitu. Ataupun teman-teman ngasih hashtag ID NFT, teman-teman ketika nanti ada pencarian tentang NFT, tentang artis Indonesia, tentang artis NFT Indonesia, pasti akan keluar semua di situ. Jadi nggak ada salahnya juga teman-teman nge-tag ataupun mention ID NFT untuk setiap postingannya. Itu bagus banget buat mendapatkan support nanti dari akun kita. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan ada kelas secara reguler ya, secara reguler di ID NFT. Nggak masalah ketika itu adalah kelas yang masih basic banget dan itu akan berulang-ulang, karena juga member kita yang baru juga banyak gitu kan. Kalau misalnya kita bantu support sejak awal, mungkin repot juga gitu, karena misi kita memang onboarding dari mereka dari saat join NFT gitu. Jadi kita ngajarin mereka dari awal. Jadi oke buat bikin event-event yang nanti basic. Kemudian juga nanti ada event-event yang lebih expand ya, yang lebih ini ke artis yang lebih sudah lama gitu ya. Mungkin tadi seperti sealing ataupun bikin Twitter Space, onboarding artis-artis yang kita pilih, promosiin mereka ya, atau artis spotlight lah istilahnya. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan promosiin ataupun onboarding dari artis gitu. Itu bisa kita lakukan setiap bulannya. Jadi setiap bulan nanti kita akan pilih di Discord siapa yang paling aktif di bulan itu. Let's say kita pilih 3-5 artis yang paling aktif di bulan itu, maka mereka yang berhak untuk mendapatkan promosi dari identity. Kemudian kita luar biasa. Ada event tahunan ya, event tahunan nanti kita tahunan bisa, juga ada exhibition, kita bisa ada jaringan kolaborasi dengan internasional galeri ya, seperti dari China ataupun yang lain yang kita bisa ada kolaborasi. Jadi kita bisa banget yang ngadain event pameran internasional ya secara online, mungkin Asia ataupun di tingkat internasional secara online. Kita juga akan banyak exhibition offline yang bisa kita ikutin ya ke depan, karena banyak juga partner-partner ataupun galeri-galeri ataupun lembaga dari di Indonesia yang ngajakin buat pameran dari teman-teman ID NFT gitu. Jadi semua program itu buat teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa ikuti semuanya dengan gratis tanpa biaya apapun. Wah, luar biasa. Ini ilmunya mahal, terus kemudian kita bisa cuman gabung di Discord-nya NFT, aktif di sana, biar kita bisa naikin level yang aktifan, diapresiasi, diberikan ilmu. Wah, kurang apa lagi nih teman-teman, dan gratis juga. Teman-teman kalau mau ada yang dipertanyakan, ada yang ditanyain, boleh ditanyain di question box. Dan juga buat teman-teman yang belum follow ID NFT, please banget follow ya, follow ID NFT. Follow saya juga boleh ya, @syahmasfitria boleh juga, karena saya juga sharing-sharing seputar NFT, teman-teman kita sharing-sharing bareng lah gitu. Kita mau tanya-tanya di grup Discord juga boleh, nanti ada Mas Aje juga ya, Mas Aje, terus kemudian ada Mas Budi, ada saya, bisa jawab-jawabin di grup gitu ya, di grup Discord-nya teman-teman, jadi jangan khawatir gitu. Terus kemudian yang saya tahu nih, Mas Budi ini linknya atau networkingnya banyak banget teman-teman. Jadi kita boleh nih gitu ya, karya kita siapa tahu berkesempatan dilirik sama networkingnya Mas Budi. Itu nggak menutup kemungkinan ya Mas ya. Seperti yang di Betul. Event pengumuman terakhir ini ya Mas, kita ada kolaborasi dengan apa Mas? Kita akan ada kolaborasi dengan banyak sih ya. Salah satunya yang terakhir yang mana sih? Yang pengumuman terakhir yang aku lihat, mohon maaf nih.
Yang mana ini? Yang ini nih, yang di pengumuman kita harus siapin karya, terus kemudian nanti karyanya itu bisa diperlihatkan gitu kurang lebih. Oh, yang Art Moments ya. Iya, jadi Oh iya iya benar-benar. jadi itu Yang iya bekerja Artbox sama Artbox. sama komunitas yang lain NFT juga Meta Rupa sama teman-teman dari banyak sih, teman-teman bisa cek di Discordnya. Teman-teman boleh banget ngikutin event itu ya. Itu keren sih, itu ada door prize-nya 30 juta ya kalau nggak salah buat winner, dan teman-teman bakal Iya, ada kesempatan buat ikut exhibition-nya di akhir tahun gitu. Ini keren sih eventnya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada waktu, kesempatan bisa submit event itu karena keren banget. Untuk detail benar benar. detail informasinya bisa cek di pengumuman ID NFT. Bener. Di pengumumannya teman-teman walaupun teman-teman baru gabung sekarang, misalkan saya baru gabung nih malam ini gitu. Tapi teman-teman bisa scroll-scroll ke atas gitu kan pengumuman apa aja yang udah lalu-lalu. Jadi bukan kita baru gabung terus nggak ngeliat apa-apa, tenang aja teman-teman, kita bisa lihat activity ataupun pengumuman-pengumuman yang sudah-sudah gitu. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, boleh saya bacakan sedikit ya Mas, udah lumayan banyak nih, antusiasnya luar biasa. Boleh, boleh. Boleh ya, saya ambil dulu nih yang bagus pertanyaannya dari Kak Rifki. Tapi ini mohon maaf Kak, izin bertanya ini agak di luar topik. Untuk modal awal masuk NFT di OpenSea itu berapa? Dan pembayarannya per satu karya atau gimana ya? Oh gitu. Mau nanya tentang per ini ya, budgetnya ya, budget yang disiapkan untuk minting di OpenSea, Mas. Oh, boleh, boleh. Jadi kalau pakai standarnya OpenSea, memang pertama kali kita harus menyediakan sejumlah dana buat membayar gas fee ya, untuk minting sama listing di awal. Itu Hmm. tergantung dari gas fee pada saat itu ya. Teman-teman bisa ngeceknya di ada salah satu website yang buat tracker, apa namanya, tracker gas fee, Hmm. di gas metasing juga bisa, ataupun di Etherscan juga bisa dicek ya gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sekitaran, siapin aja teman-teman 200 sampai 300 dolar ya, Hmm. buat buat bisa pertama kali minting ataupun listing di OpenSea untuk saat ini. Itu kalau menggunakan standar Ethereum ya. Kalau teman-teman menggunakan Hmm. Polygon Network, pakai Polygon itu free, itu gratis. Teman-teman Free. nggak harus membayar. Benar, benar. Jadi kalau masuk OpenSea itu ada dua cara yang gitu teman-teman tadi. Kalau misalkan pakai Ethereum ya harus disiapkan modal tadi sekitar 200 sampai 300 dolar lah mungkin bisa ya cukup gitu. Dan juga diperhatikan teman-teman gas fee-nya ya. Kalau gas fee-nya lagi tinggi ya jangan dulu gitu karena gas fee itu naik turun teman-teman. Itu jadi nggak seimbang, nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi. Terus kemudian kalau teman-teman mau yang gratis bisa pakai Polygon Network ya Matic itu. Cuma mungkin sedikit kelemahannya kadang-kadang kolektor belum konversi ke Polygon ya Mas ya. Biasanya Betul, betul. pegangnya Ethereum-nya gitu kurang lebih. Nah, saya coba bacakan gitu ya Kak, semoga terjawab Kak Rifki. Ada Kak Anggi, pertanyaan lagi Kak Anggi. Salut banget sama ide NFT. Tetap semangat buat terus mengamalkan dunia NFT di Indonesia. ini ini support ya, support. Ya, ya nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman semua Kak Anggi. Terima kasih ya. Semoga Kak Anggi juga tetap semangat berkarya ya. Ya, jangan lupa follow ID NFT ya, teman-teman di atas ini ya. Di atas boleh di-follow dong. Teman-teman kita belajar bareng-bareng. Ada Kak Gung Jari, ada skor 24. Izin bertanya Kak, tipe karya yang ada di NFT ini apa saja? Oh, oke, bagus nih Kak. Mas Budi, tipe-tipe karya yang diperjualkan atau diperlihatkan di NFT itu kira-kira apa aja tuh Mas? Oke, jadi kalau pertanyaannya adalah di NFT, tentu ada banyak banget ya. Selama itu adalah aset digital, itu semuanya bisa di NFT kan, bisa dijual gitu. Di NFT sendiri ada beberapa kategori, ada yang NFT art, kemudian ada NFT collectible, kemudian ada musik, kemudian ada game ataupun yang lain.
segala macam bentuk aset digital. Ya, teman-teman tinggal milih ataupun teman-teman bisa berbakat di mana kalau kita mau masuk ke NFT. Tinggal disesuaikan dengan itu teman-teman. Jadi semuanya nggak seputar art ya, tapi banyak banget gitu. Bahkan nama domain pun bisa di NFT kan. Nama Nah, domain. uh, tapi kan kebanyakan memang orang artinya NFT sebagai NFT art dan populernya juga NFT art ya gitu ataupun collectible. Benar teman-teman. Itu ya. Berarti bisa tadi ya bisa gambar terus kemudian bisa juga video ya Mas ya. Bisa video, bisa suara juga ya Mas kalau nggak salah. Benar bisa segala bentuk aset digital bisa. Tinggal teman-teman nanti mau masuknya entah ke bidang artnya ataupun ke yang lain. Cuman untuk umumnya memang di art ya. Jadi orang-orang mungkin intinya lebih ke NFT art. NFT ya bayangannya adalah jualan karya seni digital ya. Umumnya memang di art dan marketnya juga cukup besar di bidang ini. Tapi ke depan akan umumnya menjadi art umum ya. dan ke depan akan menjadi sesuatu yang umum dan hal-hal lain bakal masuk NFT juga gitu. Mungkin seperti clothing dan lain-lain. Industri-industri lain bakal ikut masuk. Betul teman-teman. Nah teman-teman mungkin sekarang sering ngeliat ya kalau teman-teman main game gitu, mungkin orangnya secara real itu tampilannya pakai bajunya biasa aja gitu ya, kaos aja. Tapi kalau udah di dalam dunia gamenya, skinnya tuh udah yang legend-legend gitu ya, yang bagus-bagus. Nah itulah contoh dari perkembangan NFT nanti gitu ya. Mungkin ngelihatnya orangnya tampilannya biasa aja, tapi pas ngelihat koleksi NFT-nya, wah koleksinya yang luar biasa semua karya-karyanya atau artis-artisnya. Gitu teman-teman ya. Teman-teman buat yang mau bertanya mohon maaf banget di question box di sini ya teman-teman ya, biar kelihatan lebih jelas dan juga kita bisa bacain bareng-bareng gitu. Saya izin buka lagi nih question box-nya. Izin bertanya Kak, jika karya kita telah laku di NFT, bagaimanakah lisensi dan karya tersebut? Oh sudah sold out. Jadi saya jual karya, terus kemudian karya saya dibeli sama Mas Budi. Ya sudah sold out. Gimana tuh Mas lisensinya? Apa ikut ke Mas atau masih di saya atau gimana tuh? Oke. Jadi kalau untuk di NFT standarnya adalah ketika karya kita terjual, maka ownership atau kepemilikannya akan berpindah. Tapi dari right-nya ataupun lisensi ataupun lebih ke commercial right-nya ada di kita gitu. Jadi ownership-nya bisa pindah, tapi untuk namanya lisensi ataupun Lisensi. apa namanya tadi yang gue Hak sebutin, cipta ini. hak cipta ya atau bahasa Inggrisnya apa ya, lebih ke Copyright. copyright ya, itu punya kita, itu akan melekat ke kita. Tapi beberapa artis ataupun collectible ya, biasanya ketika mau melepas karya lisensinya itu juga bisa ditulis di smart kontraknya gitu. Jadi misalnya setiap orang yang beli NFT itu bakal mempunyai hak hak cipta ataupun boleh dikomersilkan gitu. Dia mau buat bisnis dari karyaku yang udah dibeli, itu boleh banget ya gitu. Nah itu bisa gitu. Tapi secara defaultnya setiap karya yang kita beli itu untuk commercial right-nya itu masih masuk punya artis gitu ya. Kecuali tadi ketika ada penambahan term and condition, copyright ataupun istilahnya commercial right-nya kita kasih ke kolektor, itu juga bisa. Itu tergantung kita gitu. Tapi default-nya itu masih punya artis gitu. Jadi ketika ada kolektor yang membeli karya kita, kemudian dia memakai karya kita untuk kebutuhan komersil yang lain tanpa seizin kita, itu sebenarnya melanggar peraturan gitu. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya lagi-lagi ada di tangan artisnya ya Mas ya? Benar. Defaultnya itu ownership bisa berpindah, tapi untuk untuk commercial right itu akan melekat ke artis selamanya. Kecuali tadi memang dia memberi akses buat kolektor untuk memilikinya gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi
sebagai kolektor, teman-teman juga harus memastikan dulu, mungkin kalau misalnya ada sosial medianya boleh ditanyakan gitu ya, atau boleh mention-mention ke artisnya gitu. Sebagai artis juga kalau bisa di deskripsinya jelaskan sejelas-jelasnya ya Mas ya, biar nggak salah paham juga kolektornya gitu. Benar-benar. Saya Biasanya kalau ini mau mencantumkan commercial right itu bisa ditulis di deskripsi ya. Kalau teman-teman paham tentang Web3, teman-teman bisa bikin smart contract sendiri, bisa tulis juga di smart contract-nya. Tapi kalau enggak, teman-teman bisa cukup dengan di caption ataupun di caption dari karya tersebut yang mencantumkan hak-hak tambahan atau hak-hak eksklusif dari ketika memiliki karya dari teman-teman. betul banget teman-teman. Itu ya teman-teman boleh dicatat. Dan saya ingetin lagi teman-teman kalau yang belum join di grup Discord-nya IDNFT, boleh langsung ke sini ya ke atas ada username IDNFT teman-teman. Itu boleh di follow kalau belum follow dan juga join Discord-nya, linknya ada di bio IDNFT teman-teman. Karena di Discord itu ilmunya banyak banget teman-teman dan saudaranya itu banyak banget teman-teman. Dan juga bisa ikutin aktivitas dan kegiatan IDNFT. Kita sebelum lanjut saya mau ingetin juga sama teman-teman nih yang masih nonton, wah ada rame banget, lumayan nih ya. Oh, jangan stay aja teman-teman ya, jangan kemana-mana karena nanti kita akan umumin pemenang giveaway ya Mas ya. Betul, betul. Betul. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Kalau ada teman-teman yang kelihatan udah pergi-pergi gitu ya, udah nggak ada, panggilin ya, harus datang ke sini, dengerin lagi, join lagi di sini. Karena apa? Karena pengumuman giveaway-nya akan ada di akhir sesi live ini, gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman namanya disebut terus teman-temannya nggak ada, gitu. Itu sayang banget teman-teman, gitu. Dan saya mau ke pertanyaan lagi teman-teman. Yang mau tanya boleh di question box ya, biar kita nggak terlewat gitu teman-teman. Eh, Kak, saya nggak bisa bikin art. Saya biasanya itu cuma foto-foto pakai HP. Apa itu bisa dijual? Jadi nggak bisa bikin kesenian ya art itu mungkin. Tapi dia pakainya karya digital adalah foto, Mas. Apakah bisa dijadikan NFT? Nah, ini pertanyaan bagus. Bisa banget. Bisa banget. Semuanya bisa. Bisa. Bisa dijual selama itu aset digital ya. Mau foto pakai HP, mau apapun, semuanya bisa dimasukin di NFT ini. Jangan pantang menyerah Bener. dengan keadaan ya. Kalaupun teman-teman bisa eksperimen, misalnya buat karya seni dari lumpur, kemudian dilempar-lempar ke tembok, tapi hasilnya bagus, di foto, masukin NFT, itu juga bisa. Jadi di NFT itu semuanya bisa ya. Karya-karya eksperimental tuh bagus banget dan biasanya juga punya posisi yang bagus ketika memang itu unik gitu ya. Teman-teman Uh, bikin video art performance sendiri misalnya di kamar atau di ruangan gitu, ngapain kayak mecahin balon yang ada airnya atau apapun, itu bisa. nah, Semuanya bisa, semua positif gitu. Bahkan di NFT sendiri ada kategori meme ya, meme-meme hmm, yang lucu ataupun yang unik itu juga ada penggemarnya tersendiri gitu. Jadi semuanya sangat possible. Teman-teman tinggal tinggal riset ataupun mencoba-coba dan dites di market mereka seperti apa. betul. Jadi pokoknya semua karya digital teman-teman yang mungkin yang unik-unik yang kiranya orang itu membeli terus kemudian terasa tertarik terus dan ditambah lagi kalau ada value dari karya itu masih bagus. Misalkan teman-teman jual foto gitu ya, jadiin NFT fotonya, terus fotonya itu koreksi ya Mas kalau misalkan ada kesalahan gitu ya, kekeliruan foto itu ada value-nya. Siapapun yang punya foto koleksi NFT saya, berarti teman-teman itu berhak misalkan ikut webinar atau ikut seminar saya gitu ya secara free. Wah, Jadi kalau tidak pemegang foto itu free gitu ya ikut seminar itu contohnya ya Mas ya. boleh, itu bisa banget. Kita bisa nambahin utility ataupun benefit dari apa aja yang semau kita kayak gitu. Selama teman-teman memenuhi ya. Karena kalau nggak memenuhi ya teman-teman uh, namanya berbohong dan bisa mengakibatkan Iya. citra yang buruk kayak gitu. Jadi teman-teman boleh banget menambah utility apapun di NFT teman-teman. Entah itu mau misalnya tadi
bisa meet personal atau ketemu personal gitu, bisa let's say bisa ngopi bareng gratis, ngopi bareng bareng aku gitu. Ya kemarin Nah, Mas Aji itu pernah bikin ide uh, setiap kolektorku bakal bisa touring bareng sama aku kayak gitu, atau bisa camping bareng waduh, atau apa, itu bisa banget ditambah utility apapun kayak gitu, selama teman-teman bisa mewujudkan dan kira-kira orang-orang tertarik. Dan khususnya secara internasional ya, ketika orang secara internasional nah, tertarik dan bisa memanfaatkan dari utility itu bakal lebih bagus gitu. Tentu nggak harus yang susah-susah sih, uh, punya keunikan sendiri dan sesuatu yang menarik sendiri bagi kolektor itu juga menjadi sesuatu nilai yang positif. benar-benar teman-teman ya. Nah, itu lagi-lagi lagi-lagi teman-teman pastikan ya berikan value-value yang terbaik ya. Terus kemudian jangan lupa juga pastikan value-nya yang sudah memadai sama kita. Ya, ya semakin unik, semakin menarik, kolektor pun akan semakin tertarik gitu. Jangan kita upload karya yang mungkin aja kita sendiri sebagai artis itu kayaknya kalau ngelihat nggak mau beli gitu, teman-teman. Nah, ini ada yang nanya lagi. Ini, waduh, ramai banget ini mas. Yang nanya, mungkin saya sambil pilih-pilih dulu ya. Tipe karya tuh sudah, kita mau mas buat karya tuh berapa jam? Oh, ini dia. Kak, enggak, kita mau membuat sebuah NFT. Tapi kita menggunakan beberapa aset dari Google. Apakah boleh? Mungkin yang saya tangkap itu kayak misalkan gambar surrealis ya. Mungkin surrealis itu juga cukup ngetren di NFT. Kan gambar surrealis itu kan ada foto-foto gambar orang, ada bunga gitu ya, ada awan-awan dan lain-lain. Itu kan ngambilnya dari Google semua, Mas. Nah, itu apakah diperkenankan atau enggak kira-kira? Oke, itu maksudnya lebih ke nanti ke copyright kali ya. Kalau misalnya kita Hmm. ngambil gambar orang yang di situ ternyata ada copyrightnya, tentu itu nggak boleh, karena itu ngambil ngambil karya orang atau ngambil sesuatu yang kita nggak mendapatkan izin gitu. Tapi kalau misalnya di situ karyanya ataupun asetnya memang free dan bisa dan mendapatkan commercial right, itu Hmm. boleh-boleh aja kita kita pakai dan kita eksplorasi gitu. Jadi di NFT teman-teman sebenarnya bebas bereksplorasi ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa bikin gambar, teman-teman bisa kolaborasi dengan orang yang bisa gambar gitu. Misalnya teman-teman di bagian apanya nih? Teman-teman misalnya, oke, aku nggak bisa ini, nggak bisa bikin karya, tapi aku jago marketing nih. Nah, ya udah kita collab aja buat buat satu project bareng. Kamu yang bikin karya, aku yang marketingin gitu. Itu juga sah-sah Ah, aja. Semuanya possible gitu. Jadi teman-teman nggak harus jago semuanya, teman-teman benar. bisa bisa banget kolaborasi. Dan di NFT ini adalah sebuah platform yang atau sebuah tempat yang kita tuh possible banget untuk ngelakuin apapun, bisa kolaborasi gitu. Kita bisa Ah, kolaborasi dengan siapapun di sini ketika sama-sama menguntungkan, dan semua dalam artian kerjasama gitu ya, bareng-bareng setuju kerjasama. gitu ya, satu sama lain setuju, nggak ada yang keberatan, ya udah jalanin aja. Teman-teman bisa bisa masuk sebagai apapun di sini. Jadi kalau misalnya pengen banget Benar-benar. bikin NFT terus tadi tapi nggak bisa apa-ngapain, jadi cari aja orang yang kolaborasi dan tawarkan skill teman-teman yang kira-kira bisa menutupi kekurangan yang lain kayak gitu. Itu bisa banget. Nah, itu. Jadi meringankan pekerjaan kita juga ya, teman-teman. Jangan semuanya kita kita ambil gitu lah, semuanya kita ladeni ya. Kalau kata orang-orang didelegasikan, teman-teman. Kita jadi kerjasama. Kenapa? Kalau kita misalkan cuma dapat satu kue besar kita ambil sendiri, mungkin yang kita bisa makan kuenya kecil aja gitu ya. Terus kemudian kita makan semua habis. Tapi kalau misalkan teman-teman kerja bareng, mungkin kita satu kue dibagi bareng-bareng, tapi itu bisa berkelanjutan gitu karena energinya, karena orang-orangnya dan ide-idenya itu lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, boleh saya tanyakan satu pertanyaan lagi ya Mas ya, sebelum Boleh, boleh. kita umumkan mungkin ya, kita umumkan pemenang giveaway. Sebelumnya Mas Aji kalau misalkan mau ini mau live buat ngumumin Mas Aji boleh ya, kita panggil dulu Mas Aji. Banyak yang penasaran nih kayaknya nih ya. Ya, ini kita Saya live sampai jam berapa ya? Sampai jam
jam 8 mungkin ya, masih Ini ada cukup waktu lah. sampai jam 8. Nah, sebentar lagi nih teman-teman ya, sebentar lagi. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi, habis itu kita pengumuman pemenang giveaway oleh Mas AJ dan juga nanti kita closing gitu ya. Oke, oke. Eh, oh ini Kak, bagus nih pertanyaannya nih dari Kak Tubek ya. Kalau jual NFT dalam edisi yang banyak, kok kesannya biar murah ya, yang penting laku. Banyak yang penting laku banyak. Kira-kira gimana tuh? Oh iya, saya sering nemuin ini Mas. Jadi harganya itu misalkan kalau di hand ya di hand itu misalkan harganya cuma 0,1 gitu ya atau 0,2 lah, 0,2 tezos. Tapi edisinya itu bisa sampai 100, 200. Nah, itu gimana pendapat dari pandangan atau pendapat dari Mas Budi? Oke, jadi di NFT kita bebas bereksperimen ya. Ketika kita um, mau test market, kita bisa melakukan apapun gitu. Tadi salah satunya bisa ngejual banyak edisi tapi dengan harga yang murah gitu ya. Nah itu sah-sah aja dan itu bisa banget teman-teman buat ikutin strateginya. Kita teman-teman yang lain ngikutin strategi ini dan berhasil. Teman-teman yang misalnya masih baru ikutin aja, itu sah-sah aja gitu. Dan Benar. itu bisa menjadi test market juga. Karya kita ada yang kalau misalnya kita jual ada yang suka nggak sih, ada yang mau beli nggak sih, gitu. Tentu dengan cara yang murah tadi. Ketika murah kan orang nggak berpikir banyak nih buat beli karena murah nih cuma 0,1 peso selesai ya, aku belilah kayak gitu. Jadi apalagi karyanya bagus gitu, udah karyanya Benar. bagus terus murah kan semua orang kayak pengen mengkoleksi gitu. Dan di NFT itu mengkoleksi karya dari teman kita itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Selain kita menjadi bagian buat support mereka, kita juga nggak tahu nih siapa tahu artis ini ke depan bakal jadi artis yang gede nih di NFT. Ya. Karyanya bisa satunya bisa ribuan dolar nih. Itu ketika artis save ataupun beli karyanya masih awal-awal itu bakal ke depan mungkin bisa jadi harganya tinggi, itu bisa aja gitu. Jadi semua possibility itu mungkin menjadi gitu. Kalau teman-teman misalnya mau riset tapi harga tadi strategi tadi yang murah tapi edisinya banyak juga sah-sah aja teman-teman silakan. Oke, bener saya setuju banget pandangan dari Mas Budi ya teman-teman ya. Karena saya juga ngerasain kalau teman-teman mungkin tahu Mas Arif ya, Mas Arif itu Mas Arif sharing karya yang superlatif. Di hand juga ada karya pribadinya dia sharing kan biasanya harganya itu kan di atas dari 10 tezos ya, bisa sampai 20 tezos dan lain-lain. Nah, itu dia memberikan harga murah tapi kuantitinya banyak. Tujuannya buat apa? Buat para kolektor yang mungkin budget-budget yang terbatas, tapi senang sama karyanya, pengen punya. Nah, itu bisa terjangkau. Nah, itu teman-teman mungkin lebih ke situ. Oke, teman-teman mungkin karena waktu tinggal 10 menit lagi nih, ya, kita bisa pengumuman dulu nih Mas Budi, boleh pengumuman pemenang giveaway dari ID NFT yang akan mendapatkan 7 NFT dari Mas Budi Santosa. Nah, boleh disebutkan Mas nama-namanya nih. Oke, teman-teman untuk pemenangnya yang pertama ada Yogi Juliansa. Ini ya pengumumannya adalah user yang ada di Discord ID NFT. Nah ini yang pertama adalah Yogi Juliansa, kemudian yang kedua Heru Piket, Heru_Piket, kemudian yang ketiga Robot 17, berikutnya ada PT Opak, kemudian berikutnya ada IO, berikutnya ada KNDK, dan yang terakhir ada media. Nah, teman-teman akan mendapatkan NFT berdasarkan urutan yang diposting di Instagram. Tapi yang pertama juga akan mendapatkan NFT yang pertama, dan yang terakhir akan mendapatkan urutan yang terakhir, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung tadi siapa aja namanya, teman-teman bisa cek di ID NFT pengumuman ya. Di pengumuman sudah diupdate siapa saja yang jadi pemenangnya. Itu. Nah, itu dia tadi teman-teman. Itu adalah para member dari Discord ya. Member-member yang sudah jadi member di Discord ID NFT. Ketujuh pemenang, selamat kepada 7 pemenang. Itu nanti bisa menghubungi kita ya di grup biar bisa menghubungi Mas bisa. Aji nanti ya. Oh iya, Mas Aji ya. Mas Aji nanti bisa menghubungi Mas Aji.
untuk mengirimkan alamat wallet di Tezosnya. Jadi semuanya di semua semua karyanya itu di platform Buka6 ya di Tezos. Teman-teman bisa kirim alamat ataupun address Tezos wallet ke Mas Aji lalu ke. Oke, ya semuanya pastikan teman-teman sudah ya ketujuh pemenang itu sudah memiliki wallet untuk Tezos ya teman-teman karena semuanya ada di ada di untuk Tezos ya platform Tezos. Nah gitu teman-teman nanti hubungin Mas Aji. Buat yang belum menang tenang aja jangan berkecil hati. Kita dari IDNFT akan banyak banget aktivitas-aktivitas lagi yang lain gitu kan terus kemudian keseruan-keseruan yang lain baik online dan juga offline jadi teman-teman nggak bakal rugi follow IDNFT ya follow IDNFT di Instagram di Twitter join di Discord-nya boleh dan follow Mas Budi juga Mas kalau misalkan teman-teman di sini ada yang penasaran ada nama Instagramnya Mas Boleh di santosa.eth. Nah boleh di @santosa.eth ya teman-teman buat teman-teman langsung follow aja karena karya Mas Budi ini keren-keren banget. Langsung follow, langsung kepoin aja. Follow saya juga boleh ya, boleh promosi ya terakhir. @syawasfitria, @syawasfitria teman-teman kita bisa sharing-sharing soal NFT, soal karya ya. Teman-teman kita bebas-bebas aja, kita saling support sama-sama teman-teman. Itu aja mungkin buat di live kali ini, mungkin terakhir kali Mas Budi boleh 1-2 kata buat teman-teman yang baru atau ingin terjun ke NFT ada pesan-pesan mungkin? Untuk pesan-pesannya masuk NFT itu bukan sesuatu yang sulit dan bukan sesuatu yang mudah juga gitu. Ketika teman-teman masuk NFT berhasil masuk NFT berhasil let's say tidak berhasil buat karya kemudian wallet segala macam teman-teman akan ada challenge baru yaitu menjual karyanya. Ataupun memasarkan karyanya dan itu bukan sesuatu yang mudah juga gitu jadi ketika berharap ekspektasinya tinggi banget bahwa ini karyaku udah aku bikin sukses banget aku mau jual di NFT pasti laku nih gitu itu harapan-harapan yang mudah seperti itu mungkin agak dikurangi karena bisa jadi itu akan lebih lama karena kita akan laku lebih lama gitu jadi yang penting kita terus berusaha, kita terus berbuat baik, kita terus support yang lain, kemudian kita terus mengupgrade diri kita ya, baik dari segi karya ataupun yang lain, dan sabar gitu, karena nggak semuanya itu berjalan dengan mulus di NFT gitu. Meskipun kita sudah, saya dikatakan sudah cukup lama di bidang art ataupun bikin karya, ataupun karya kita sudah bagus, tapi belum tentu juga nanti ketika kita jual di NFT akan cepat laku kayak gitu. Nah, Berproses, itu dia. teman-teman semuanya berproses dan memerlukan waktu gitu. Selama teman-teman positif dan semangat dan optimis dan juga sabar, tentu akan saya yakin kesuksesan itu bakal ada gitu. Buat pengalaman saya sendiri juga saya terjun di NFT setelah 3 bulan karyanya baru laku. Teman-teman yang baru seminggu ataupun baru 2 minggu masuk NFT dan kayak udah udah kayak ini kok nggak laku-laku kayak udah desperate gitu mungkin harus dikurangi deh yang tadi gitu teman-teman harus semangat harus terus optimis dan terus meningkatkan kualitas karya dan juga interaksi bersosialisasi bersama teman-teman komunitas kayak gitu. Betul, setuju banget saya sama pemaparan dari Mas Budi ya berproses. Ya tadi Mas Budi 3 bulan baru laku, sama Mas Budi kurang lebih saya 2 bulanan lah ya. 2 bulan baru laku. Ya di OpenSea saya sampai beberapa karya nggak laku-laku gitu, cuma banyak yang love doang. Terus kemudian saya coba gitu, jangan berhenti mencoba teman-teman. Siapa tahu teman-teman nggak laku di sini, terus kemudian berubah di tempat yang lain laku gitu. Itu yang saya lakukan. Saya akhirnya di hand, nah itu dia pecah telur di hand teman-teman. Itu dia mungkin teman-teman yang bisa kita sharingkan. Jangan lupa lagi dan lagi saya ingatin teman-teman buat follow IDNFT baik di Instagram dan juga di Twitter. Juga jangan lupa teman-teman join di Discord-nya IDNFT. Linknya ada di bio IDNFT karena bakal banyak keseruan di sana baik offline dan online. Teman-teman bisa bebas diskusi, tanya jawab dan juga bisa pamer karya di sana. Gitu teman-teman dan juga bisa dapetin benefit-benefit lainnya tentunya ya di sana.
segitu aja. Salam undur diri dari saya, Syamas Fitria, atau dipanggil biasa Dokter Kanva. Mungkin Mas Budi boleh juga undur diri gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan aktivitasnya, kayaknya makin sibuk Mas Budi. Nah, buat teman-teman, saya ucapin lagi-lagi terima kasih ya, malam-malam sudah menyempatkan waktu buat dengerin Instagram Live IDNFT. Terima kasih banyak, selamat malam teman-teman, selamat beraktivitas dan beristirahat. Selamat malam, bye-bye, sampai jumpa. Selamat malam.